Saya persilahkan dulu Bapak Rocky Gerung untuk bicara. Jangan panggil saya Bapak. Karena saya bergaul dengan anak muda umur 29. Saya berteman dengan Salsa Kania, dua-duanya 29 tahun. Dan yang dia terangkan itu adalah masalah yang sebetulnya diucapkan oleh teman-teman di DPR. Tapi kita tahu bangsa ini banyak orang tua dengan usianya tua tapi pikirannya mentah gitu. Ini ada dua teman perempuan muda tapi pikirannya matang. Jadi jalan pikiran itu yang kadang-kala Anda anggap ya ini ngomongin apa itu. Tapi sebetulnya di situ intinya. Karena dia tadi mulai mengucapkan sesuatu yang secara samar-samar kita tahu bahwa negeri ini pernah disusun oleh sejumlah pikiran bermutu termasuk Tan Malaka atau apalagi oleh Tan Malaka yang merumuskan ide republik, yang mengajarkan kita untuk percaya pada logika daripada pada mistik, yang menginginkan negeri ini dihuni oleh pertengkaran pikiran, bukan oleh manggut-manggut. Kalau saya tanya misalnya, berapa orang di DPR yang paham baca Madilog, materialisme, dialektika, logika? Jadi, kalau saya bikin semacam persetujuan, oke, besok kita revolusi, kita ganti pemerintahan ini. Pertanyaan saya, siapa di antara kalian atau di teman-teman kalian yang pernah baca Madilog sebagai alasan untuk membentuk cara berpikir baru, yang membaca perjuangan kita Sultan Syahrir, yang membaca konsep secara detail perjuangan Hojo Haji Omar Said Cokro Aminoto, Natsir, Buya Hamka. Kan kita menghindari membaca itu karena kita menginginkan ada perubahan. Setiap kali saya dijadikan model rock, ngomong rock. Iya, tetapi kalau saya balik setelah gue ngomong, lu bisa nggak ikuti omongan gue itu? Jadi itu yang saya mau protes sebetulnya, Bo. Harusnya kita dengar lebih banyak pikiran Salsa dan Kania tuh. Karena di situ ada jaminan bahwa pikiran bermutu itu tidak mungkin di bail out oleh amplop, oleh BLT itu. Itu sinyalnya kita mau bangkitkan nasional itu dengan kembali bahwa hanya dengan pikiran yang bermutu kita bisa bersaing di tingkat internasional. Itu yang menyebabkan semua diplomat Indonesia gugup dan gagap begitu bertengkar di PBB itu. Karena kemampuan untuk mengaktifkan pikiran nggak ada, tidak ada ide di situ. Itu dasarnya kenapa kita mau coba. Ini saya tahu ya, semua kita sudah berkali-kali bicara di forum yang sama dan orang ya lakukan gerakan itu tanpa tuntunan ide sama juga dengan kerja. Itu intinya. Jadi saya mau kembalikan bangsa itu bangkit kalau pikiran dibangkitkan karena pertengkaran. Itu poinnya ada di situ tuh. Coba kita bahas lagi secara tertib apa yang hendak diusulkan oleh forum semacam ini. Itu perubahan mendasar di dalam cara kita berpikir tentang masa depan. Nasionalisme itu bukan ingatan tentang masa lalu, tapi harapan tentang masa depan. Dan dalil-dalil ini yang ingin kita kembangkan. Kalau misalnya pemerintah bilang, oke, pendidikan itu ada tersier, itu yang fundamental sampai SMA aja tuh. Semua kita setuju. Asal kualitas SMA itu setara dengan yang dipikirkan oleh Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Natsir, Cokro Aminoto. Yang bahkan tidak pernah lulus SMA, tapi pikiran dia itu jauh di atas komposisi gabungan semua koalisi di negeri ini kan. Jadi hal ini yang saya kira mulailah mengundangkan Nia Salsa untuk bicara di semua tempat. Jangan orang-orang yang itu juga, yang kita tahu udah tua tapi pikirannya mentah gitu kan. Sama dengan nasib Republik ini. Republik ini seolah-olah berdemokrasi karena ada institusi demokrasi, ada partai politik, ada Mahkamah Konstitusi, ada Bawaslu, ada KPU segala macam. Di depan kita lihat demokrasi kita itu tumbuh karena ada institusi. Tetapi instalasinya yang mengalir di situ adalah kedunguan. Jadi apa yang terjadi kita? Demokrasi kita membengkak, bukan bertumbuh tuh. Membengkak artinya uangnya banyak di situ beredar. Membengkak artinya retorikanya panjang. Membengkak artinya seluruh penyelundupan kepentingan ada di situ. Tubuh yang membengkak itu bukan tubuh yang sehat. Tubuh harus bertumbuh. Masa otot kita itu, ini otot gue masih bagus ini, karena itu gue masih banyak tebing. Harus setara dengan kemampuan kita untuk mengaktifkan kehidupan kita, move on segala macam. Jadi sinisme terhadap bangsa juga mesti kita kendalikan, bahwa ada problem dengan negeri ini, tapi kita juga mesti bersiap. Kalau terjadi ketegangan di Timur Tengah, bahwa Iran akhirnya mengetahui bahwa
presidennya itu helikopternya dijatuhkan oleh siasat Israel. Terjadi perang dunia ketiga di situ tuh. Kemarin Putin pergi berkunjung ke Beijing. Nah itu artinya ada pembicaraan untuk memperkuat aliansi dengan Rusia dengan Cina. Untuk apa? Untuk perang di Timur Tengah itu. Nah kita mesti akses itu. Kalau terjadi perubahan politik tanpa pengetahuan kita tentang apa yang terjadi secara global, artinya kita hanya jadi penonton di situ pada akhirnya tuh. Jadi ini kesempatan kita untuk bicara konsep. Kalau soal yang marah-marah udah kita lakukan berkali-kali. Kita mau tumbuhkan satu tantangan. Ada nggak Indonesia yang berpikir? Karena itu forum ini menambahkan diri menemukan kembali Indonesia. Perhimpunan untuk menemukan kembali Indonesia. Yaitu Indonesia yang berpikir di awal kemerdekaan. Jadi teman-teman tentu yang ikut podcast ini, saya kira ada ratusan ribu yang lagi nonton. Coba kita ucapkan satu janji bahwa kita ingin menuntun kembali bangsa ini dengan pikiran. Nah kalau kita cerewet, kalau kita berupaya untuk mengganggu, kita mau mengganggu Pak Prabowo dengan pikiran, itu dasarnya tuh. Dan kita punya kemampuan tentang itu. Jadi sekali lagi kita mungkin bisa bercakap banyak hal, kita bisa ingin ada kesempatan yang disediakan oleh PMKI, Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia, dengan fresh ideas, dengan new kind of reasoning, thinking, logics, etc. Itu yang ingin kita bebankan. Karena saya dapat banyak WA dia coba dong ngomong tentang masa depan itu. Jadi ya udahlah itu mencaci maki Jokowi segala macam memang diperlukan, tetapi ada kesempatan kita untuk menghidupkan pikiran tuh. Kayak kemarin saya baru pulang dari dari Shanghai. Saya bawa atlet panjat tebing Indonesia. Saya yang memimpin delegasi itu dan dapat medali emas untuk putra dan medali perak untuk putri itu. Lalu saya ucapkan terima kasih. Saya bilang terima kasih pada rakyat Indonesia yang telah membantu memberi semangat sehingga saya bawa pulang emas dan perak ke sini. Terima kasih buat Menpora, terima kasih buat Presiden Jokowi. Ini caci maki, saya kenapa ngucapin terima kasih pada Jokowi coba? Lalu saya ngomong dari luar negeri supaya luar negeri tahu bahwa ada struktur negara di Indonesia. Kalau di sini saya tiap hari saya hajar Jokowi kok. Jadi bayangkan kepicikan orang itu tuh. Masa saya di luar negeri caci maki Jokowi? Ini orang gila tuh. Jadi poin ini yang membuat kita sekarang ini orang Rok gue ikut lu. Tapi kalau gue bikin sesuatu yang nggak menyenangkan dia caci maki gue. Lalu tak lu nggak nyampe harinya. Kan begitu. Banyak mereka juga yang menganggap ya Rocky Gerung itu cuma cari sense. Enggak, serius saya bilang bahwa di luar negeri kita jaga bangsa ini. Bahwa luar negeri lebih tahu keadaan Indonesia daripada kalian, daripada saya, pasti itu. Mereka tahu, tetapi kita mesti ucapkan itu. Jadi seolah-olah kalau saya bawa delegasi olahraga, saya mesti ngomong politik di situ kan konyol. Jadi sekali lagi, itu yang saya maksud, ketajaman kita untuk bahkan berpihak pada pendapat sendiri, karena kita diganggu oleh kedunguan orang yang ingin kita jadi demagog terus-menerus. Itu yang saya nggak suka tuh. Rocky Gerung Anda harus netral tuh. Apa maksudnya netral? Jadi jangan berpihak. Oke, saya tidak akan berpihak. Maka saya netral. Karena kalian perintah. Kampret namanya itu, minta-minta gue itu. Kalau saya pilih sesuatu, itu karena saya netral. Bukan karena disuruh. Atau ditakut-takuti di TikTok. Jadi kita mau bangkitkan kemandirian itu. Sebagai identitas manusia itu. Bukan diombang-ambingkan oleh kepentingan. Jadi sekali lagi, ini udah pasti ada isu macam-macam karena ada Hasto bicara di sini, ada Jumhur, ada Saganda segala macam itu. Lalu dia ini apa sebetulnya? Kita mau tahu apa PDIP punya pikiran tentang masa depan. Kalau masa lalu kita udah tahu tuh. Jadi itulah sebetulnya keinginan dari Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia untuk membuat forum semacam ini di mana semua orang boleh ajukan keberatan, boleh caci maki, boleh puji-puji, tapi pakai otak. Itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi teman-teman, saya mau terangkan itu supaya dalam diskusi kita hindari sebanyak mungkin hal-hal yang udah kita ucapkan. Kita mau cari konteks berpikir untuk menyeberangkan bangsa ini masuk ke 2 minggu ke depan. Ini bukan soal 2 tahun ke depan, 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan Pak Prabowo akan gelisah untuk melihat bagaimana kabinet akan dibangun kendati situasi internasional berubah. Bagaimana kabinet akan dibangun kendati keadaan di dalam negeri kacau secara elementer, yaitu berupaya untuk nyogok segala macam, dapat proporsi kalau bisa nama dia dimasukkan di dalam daftar yang dia bikin sendiri, hoax sebarin bahwa dia akan jadi menteri. Jadi
kita mau lihat sebetulnya bangsa ini dari satu kacamata, yaitu pikiran. Nah, bangsa yang berpikir, bangsa yang masa depannya panjang. Bangsa yang gagal berpikir, bangsa yang bahkan masa lalunya dia nggak mengerti lagi tuh. Itu kira-kira perhimpunan menemukan kembali Indonesia adalah perhimpunan untuk mengembalikan pikiran sebagai dasar dari politik. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rocky Gerung, tetap saya akan panggil Bapak karena ini dalam forum resmi. Kita akan masuk pada sesi memberikan respon, tanggapan, atau mungkin dukungan serta tambahan dari apapun dari setiap potong yang disampaikan oleh pemateri. Tapi sebelum itu saya diminta untuk menyapa teman-teman mahasiswa, rekan-rekan yang datang jauh-jauh ke sini ingin bertemu apa yang dipikirin para seniornya gitu. Yang biasanya mungkin di lapangan menghalang-halangi pemikiran, di sini justru dipantik untuk berpikir kembali, menemukan kembali. Saya mau mengucapkan, boleh berdiri juga kali ya, selamat datang dan selamat bergabung Ketua BEM Yarsi, Sabilah Mursid Ramadan. Mana? Ada gak? Boleh kasih tepuk tangan? Oke, terima kasih sudah bergabung. Ada Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sarlin Wagola. Oke. Ini Ketua BEM Universitasnya? Demisioner atau udah baru dilantik? Oh, sebelahnya yang mau jadi kan? Oke, sebelahnya itu Wildan, Ketua BEM UMJ terpilih. Oke, boleh kasih tepuk tangan juga. Jadi ada 2 Ketua BEM Universitas dari UMJ yang datang ke sini. Demisioner dan yang terpilih. Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta, Akmal Aksa. Oke, selamat bergabung. Ini juga ada teman saya, Ketua Umum Organisasi Serikat Demokrasi Indonesia, Andre. Silakan berdiri, Andre. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya, ini kita, ini jadi nama-nama ini ya yang dipersilakan ya, bebas aja. Oke. Langsung aja yang mau memberikan respon dari siapapun lah yang berkenan. Silakan, bisa dibantu nggak panitia? Nah itu dia. Yes. Itu masih lama waktunya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebenarnya saya ingin menunggu Hasto tadi itu supaya tidak pulang dulu, supaya kita ingin melihat bagaimana pertobatan nasuha PDIP terhadap rakyat Indonesia. Ingin saya saksikan itu. Kenapa? Karena sampai hari ini saya menyikapi, karena kan dia salah satu ini Pak Hasto katanya gabung online. Ada kan? Ya, nanti mudah-mudahan bisa jangan disayangkan, ini masalah teknisnya ntar kita minta untuk respon. Karena khusus begini, kebetulan saya serikat online buruh. Ya? Kebetulan serikat buruh, kami sini ada 2 aliansi hadir di sini, ada aliansi Aksi Sejuta Buruh, juga ada Gerakan Buruh Bersama Rakyat Indonesia. Mantap. Merasa sakit hati dan kecewa banget dengan rezim Jokowi ini atas lahirnya Undang-Undang Omnibus Law. Itu satu. Kedua, buruh sakit hati juga sama rezim Jokowi ini karena sudah memenjarakan 3 tokoh buruh selama dia berkuasa kemarin tahun 2000. Ada Bung Jumur Hidayat, ada Bangsa Dagang Nenggolan, ada Gus Hujan dan lain-lain sebagainya. Nah, kami ingin menanyakan terhadap PDIP, kalau memang hari ini tadi begitu bersemangat menggebu-gebu ingin melakukan perubahan, pertanyaan saya kenapa sampai hari ini PDIP masih terlibat di parlemen dalam hal pengesahan undang-undang yang baru kemarin. Seperti undang-undang Kementerian Negara, undang-undang Minerba, IKN, undang-undang Omnibus Law Kesehatan, dan banyak lagi regulasi-regulasi lain. Nah, yang kita pertanyakan kepada PDIP, komitmennya mana terhadap membela wong cilik? Jangan sampai partainya membela wong licik lagi. Ini yang kita ingin jujur, kita pengen tahu. Terus nextnya, apa yang akan dilakukan PDIP terhadap tuntutan buruh hari ini yang meminta terhadap undang-undang Omnibus Law itu dicabut tanpa syarat. Karena begini, brother, semua yang ada di sini, brother and sister, kita ini bicara demokrasi. Demokrasi endingnya itu dalam konstitusi kita adalah menjadikan negara ini berdaulat, adil dan makmur. Ya kan, itu kan endingnya kita berdemokrasi. Namun sebelum menuju ke sana, ini yang terjadi, berantakannya nilai-nilai demokrasi kita, itu mustahil menciptakan negara yang berdaulat, adil dan makmur kalau regulasinya berantakan. Nah, yang membuat regulasi berantakan ini salah satunya ada partai politik yang hari ini bercokol di Senayan. Nah, apa komitmennya hadir di sini melihat ke hari kebangkitan nasional kalau hanya sekedar retorika? Berkata-kata seperti sajak-sajak, pantun-pantun. Sementara hari ini rakyat Indonesia menuntut sebuah realita
bahwa kita menuntut kesejahteraan. Data terakhir 160 juta orang miskin Indonesia, udah setengahnya lebih. Itu artinya mayoritas yang miskin hari ini adalah kaum buruh yang merupakan korban daripada undang-undang Omnibus Law, undang-undang bajingan tolol dari rejim Jokowi. Ya kita bicara begitu, saya memang faktanya begitu dong. Ya kan nggak usah lagi saya Jokowi, bentar juga lenser. Kalau bisa kita lenserkan, ya kan? Nah itu yang saya minta, mau tanya Pak Hasto sejauh mana komitmen PDIP sebagai pemenang. Ini pemenang lagi dia nih. Dia bicara hat-trick 3 kali menang, winner. Lu menang pemilu, menang pemilihan legislatif. Terus outputnya lu menang buat rakyat Indonesia itu apa gitu loh. Oke. Itu aja kita minta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Saya Daeng Wahidin, perwakilan dari Pak Hasto pasti Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Dan kemungkinan Pak Hasto akan bilang tunggu hasil rakernas PDIP. Tapi nggak tahu ya, itu dugaan aja. Pak Hasto mau kasih tanggapan nggak? Walaupun sebetulnya harusnya itu dikirimkan kepada seluruh partai yang bersikap sama ya. Pak Hasto masih di jalan kayaknya tuh. Tapi pasti dengar lah. Udah di pesawat. Harusnya sih dengar karena masih nyambung ya. Oke, nanti ini Tadi ada titipan Pak Hasto ke saya. Semua pertanyaan yang bersifat menuntut PDIP ditanya kapan kalian akan demo di depan DPD PDIP, kapan? Ya, jawab aja kapan. Ya saya bilang sama dia sekarang. Ya. Reformasi, insya Allah mampir lah. Ya bagus. Depan Penegoro. Kita akan mampir kalau memang ada permintaan itu, kita realisasikan besok. Ingat ya, 21 besok ya. Kita kan nggak jauh-jauh ngumpul di LBH kan? Iya nggak usah. Ya nggak jauh deh, nggak jauh dari LBH. Kita sikat nanti besok. Ya kenapa mesti tunggu ada permintaan? Itu masalahnya. You berhak demo di semua pojok kota Jakarta itu. Jangan usah nunggu-nunggu permintaan. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu. Udah lama juga ya nggak diskusi menarik. Ini tadi ada permintaan sebetulnya dari apa? Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Coba dari perwakilan mahasiswa deh yang tadi sudah disambut dengan tepuk tangan. Ada yang mau bicara nggak? Oke. Ini Muhammadiyah nggak ada yang mau ngomong? Oke. Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Sabila Mursid Ramadan. Aku adalah perwakilan dari Ketua BEM Universitas Yarsi. Aku mau menanyakan kepada Kania. Tadi Kania telah membahas tentang pendidikan. Terus kemarin aku juga telah demo pada Hari Pendidikan Nasional di Kemendikbud dan tidak ada hasilnya. Lalu kemarin Wakil Ketua Komisi 10 DPR Hatifah Saifuddin menyebutkan bahwasannya pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang tersier dan tidak wajib. Apalagi kemarin banyak beberapa kampus yang di luar dari universitas swasta, universitas negeri mengatakan bahwasannya mereka menolak bahwasannya UKT itu naik. Tanggapan dari Kaniat tersendiri itu bagaimana ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu nggak ada pertanyaan yang lebih filosofis gitu lah. Coba. Masa lu kayak nanya pada jurnal, kayak wartawan bertanya pada narasumber. You gugat itu dari kemampuan Anda untuk marah, bukan bertanya apa. Kalau pendapatkannya beda dengan kamu, mau ngapain coba? Jadi saya mau tahu, saya mau dapat satu pikiran bahwa konsep pendidikannya gagal di mana itu. Ini bukan soal UKT doang. Kalau misalnya saya setuju supaya, bahkan saya ingin supaya Jokowi itu putuskan bahwa dari SMA nggak usah tutup aja sekolah-sekolahnya. Tetapi dengan konsekuensi SMP orang udah bisa bicara Inggris itu. Itu dasarnya tuh. Coba pakai otak dikit kalau bertanya tuh. Ya, Bung Rocky, kemarin juga kan sempat bahwasannya ini bukan terkait permasalahan UKT, tetapi bagaimana terkait permasalahan-permasalahan yang ada di kampus. Kalau misalkan kita menyimpulkan atau mengasih kajiannya. Saya nangkep, udah berapa kali lu demo rektor lu coba. Lu bilang rektor lu bangsat. Udah pernah lu bilang begitu? Belum Bung Rocky. Dan itu karena you sopan pada kekuasaan. Itu poinnya tuh. Ini yang membuat negara mundur. Nanti kesempatan kedua ulangi modus bertanya ya. Aku ini dulu ya. Iya, pertama sebenarnya mungkin mau meluruskan jurnalis dulu ya. Jadi kemarin itu waktu aku akhirnya buka beritanya yang soal pernyataan Kemdikbud itu.
kayaknya kesalahan penerjemahan mungkin di situ ya. Jadi beberapa media itu bikin headline-nya Kemdikbud bilang kuliah adalah kebutuhan tersier. Padahal Kemdikbud nggak bilang gitu. Jadi kalau kita lihat beritanya, Kemdikbud bilang kuliah itu masuk tertiary education. Nah, tertiary education itu bukan kebutuhan tersier ya. Tertiary education itu dari sisi tingkatan. Jadi ada primary, secondary, tertiary education nih. Nah, program wajib belajar yang ada di Indonesia sekarang tuh 12 tahun. Jadi cuman primary, secondary. Nah, jadi Kemdikbud bilang dia nggak masuk nih dalam si program wajibnya karena dia tertiary. Jadi Kemdikbud cuman nyebutin kebijakan yang udah ada doang. Dia sebenarnya nggak menjawab juga sebenarnya pertanyaan soal UKT. Tapi dia juga nggak bilang bahwa kuliah tuh kebutuhan barang mewah, maksudnya kebutuhan tersier. Jadi kemarin akhirnya terjadi kesalahpahaman karena media tuh, karena media bikin headline yang begitu ya, yang salah, nggak tepat, nggak sesuai dengan apa yang disampaikan sama Kemdikbud. Nah tapi kemudian bener tambahan insight juga tadi dari Mas Rocky ya, kayak soal kan pertanyaannya kan apakah kuliah ini perlu kita perjuangkan supaya semua orang bisa kuliah misalnya gitu. Mungkin itu salah satu pertanyaannya ya. Nah tapi mungkin itu pertanyaan untuk di masa depan, maksudnya untuk di lain waktu. Karena untuk yang sekarang menjadi masalah itu kan adalah orang-orang yang sudah berkuliah. Jadi orang-orang yang sedang ada di kampus hari ini mengalami masalah UKT gitu ya. Nah sorry tuh saya kalau aku ngelihatnya memang maksudnya masalah ini tuh to be expected gitu. Karena dari awal sistem untuk kita mengelola pendidikan tingginya itu sendiri yang emang chaotic ya dari sisi penganggarannya, kemudian penyerapan anggarannya, alokasi anggarannya kemana dan lain sebagainya. Akhirnya ujungnya terjadilah tadi kenaikan uang yang ditarik dari mahasiswa. Nah tapi pertanyaan lebih mendasar dari itu emang kalau kita bicara masa depannya ya, maksudnya desain kebijakan untuk pendidikan tinggi itu sendiri, ya benar kata omongan Mas Rocky juga, kayak kita sebenarnya butuh orang kuliah tuh untuk apa nih gitu kan, maksudnya untuk misalnya skill apa atau pengetahuan apa atau gimana, dan dari situ kita lihat apakah memang semua orang perlu itu misalnya kan. Nah kalau dari standar aku sendiri misalnya semua orang perlu bisa baca, nah apakah itu perlu kuliah? Mungkin cukup sampai kelas 12 atau bahkan mungkin cukup sampai kelas 9 misalnya. Nah itu dari satu sisi kebutuhan pendidikan yang universal buat semua orang tuh butuhnya apaan aja, itu satu. Nah yang kedua dari sisi industrinya, kan kemarin banyak yang protes juga bahwa ya kalau kuliah nggak bisa buat semua orang, industrinya mensyaratkan kuliah berarti orang nggak bisa kerja dong gitu kan, karena katanya kan syarat kerja S1. Ya industrinya kita keplakin juga gitu kan, lu ngapain syaratin S1 buat suatu bidang kerja yang nggak membutuhkan skill S1 gitu loh. Ya contohnya kan namanya universitas itu kalau kita lihat backgroundnya ada universitas ya, itu kan sebenarnya kebanyakan skill yang dibangun adalah skill riset gitu. Karena mereka diharapkan memproduksi ilmu pengetahuan gitu. Nah kalau kita bayangin proporsi masyarakat semuanya jadi tukang riset juga nggak make sense ya kan. Harusnya proporsinya tuh nggak mungkin misalnya 70% yang riset, ya siapa yang eksekusi risetnya gitu. Maksudnya udah ketemu riset terus siapa yang bikin teknologinya. Jadi biasanya emang yang riset tuh pasti dikit. Nah tapi pendidikan tinggi bisa jadi bukan universitas doang ya kan, maksudnya bisa jadi bentuknya bisa macam-macam yang bisa ngebentuk orang yang buat misalnya engineer-nya atau orang yang misalnya jadi dokter ya kan, atau jadi pengacara atau apa segala macam. Nah itu bisa jadi tidak harus dengan kurikulum universitas yang kita kenal sekarang, karena sebenarnya kebanyakan kurikulum universitas itu sendiri sejarahnya itu backgroundnya adalah untuk mencetak peneliti gitu, untuk mencetak researcher. Nah jadi banyak juga yang nggak masuk akal sebenarnya untuk sebuah lowongan kerja seperti ini mensyaratkan itu. Nah jadi memang harus dari dua sisi ada pembenahan. Nah kalau misalnya sekarang yang dipersoalkan adalah bagaimana dengan pekerjaan yang mensyaratkan ini, ya quick solutionnya mungkin rada-rada lazy thinking juga ya. Ya mungkin pemerintah bisa mendesak untuk itu dibenerin berarti si syarat lowongan kerja ini. Kalau misalnya memang ada akhirnya keterpaksaan di mana orang tidak bisa menjangkau kuliah karena harga yang mahal itu. Nah tapi in the meantime juga sistem kuliahnya sendiri ini udah saatnya direformasi total gitu loh. Maksudnya ini adalah sistem yang sudah berjalan ratusan tahun, gak masuk akal kita lanjutin lagi sistem ini gitu. Sistem penjurusan, sistem sertifikasi berbasis universitas. Jadi orang bertempur brand. Jadi kampus-kampus itu tempurnya sebenarnya bukan kualitas gitu loh. Tempurnya tuh persepsi brand.
bahwa brand UI bagus, brand ITB bagus, tapi sebenarnya mereka nggak punya akuntabilitas outcomes dari anak-anak masuk situ apa tuh sebenarnya nggak ada. Mereka cuman unggul karena mereka sudah menang brand gitu loh. Itu sama kayak Louis Vuitton gitu kan, kayak kita sebenarnya udah nggak mempertanyakan lagi nih kualitas kulit tasnya mau kayak gimana, udah nggak peduli masyarakat ya kan. Dia udah dibeli di harga 90, 100, 200 juta kayak gitu. Nah sama dengan kampus-kampus di pendidikan tinggi ini sekarang pertempurannya adalah brandnya nih, siapa yang udah brandnya kuat gitu. Nah akhirnya ini jadi nggak masuk akal kalau kita mau menjadikan ini pertama sebagai akses untuk semua orang, itu kayak kita memperjuangkan Louis Vuitton diakses sama semua orang, ya nggak mungkin gitu kan. Nah makanya terus benerin dulu nih bagaimana mekanisme pasar di kampus ini basisnya nggak bisa brand kayak gini gitu loh. Nah terus yang kedua tadi sistem di dalamnya yang udah sebenarnya ini udah ratusan tahun udah nggak masuk akal kita lanjutin lagi, udah harus kita reformasi abis-abisan gitu. Nah sebenarnya mungkin ya kemarin Mas Nadiem mungkin ada pemikiran gitu kan dengan timnya gitu, dengan Kampus Merdeka gitu kan, mungkin mencoba melakukan ini segala macam. Cuman ya masih sangat kurang ya gitu. Maksudnya kalau solusinya hanya itu memang nggak bisa gitu. Ini harus lebih mengakar lagi dari itu. Kalau aku sendiri memang ngelihat udah nggak relevan lagi kita membiarkan sertifikasi itu basisnya brand kampus gitu. Harusnya bikin sertifikasi nasional untuk setiap skill gitu. Jadi nggak ada tuh namanya misalnya dokter lulusan UI, dokter lulusan UNER, nggak kayak gitu. Tapi ya dokter sertifikasi Indonesia gitu, sertifikasi misalnya ID. Nah kampus tugasnya ngapain ya? Tugasnya ngajarin orang-orang untuk bisa memenuhi standar assessmentnya yang di level nasional itu gitu. Jadi nggak ada pertempuran brand. Nah akhirnya nggak ada pertempuran harga berdasarkan brand gitu. Dan itu yang membuat nggak bisa kita selesaikan masalah harga tinggi ini gitu kalau sistemnya masih kayak gini. Jadi aku sendiri bisa cukup mengerti dalam artian kayak kalau misalnya ternyata anggarannya nggak tersedia segala macam, ya sangat masuk akal sebagai konsekuensi gitu loh, karena sistemnya membuat harga kampus memang bisa selangit begitu gitu kan, karena memang begitu barangnya scarce, basisnya brand, ada status game di situ, jadinya orang beli itu karena status, karena gengsi, karena prestis segala macam. Jadi susah untuk kita men-treat dia menjadi barang yang lebih aksesibel gitu. Itu kayak tadi balik lagi brand-brand mahal misalnya Porsche kan, kita nggak mungkin bilang ke Porsche kayak lu lebih aksesibel lagi dong, nggak mungkin kan. Jadi brand-brand kampus ini dengan pertempuran brand membuat pendidikan tinggi memang sulit untuk kita bisa treat menuju lebih aksesibel lagi, kecuali kita hancurkan nih pasar brand ini. Jadi kita matiin sekalian, cap nggak usah dari kampus, cap dari nasional. Kampus silakan buktikan punya kualitas pengajaran yang bagus sehingga lulusan-lulusannya bisa mencapai standar nasional. Nah sehingga lulusan-lulusan dari situ bisa punya sertifikasi nasionalnya dengan baik, misalnya dengan baik, dengan cepat, dengan efektif dan lain sebagainya. Nah kalau sekarang sebenarnya kampus nggak punya akuntabilitas kualitas, kampus hanya punya brand. Jadi kita sebenarnya nggak tahu apakah kampus menghasilkan lulusan yang bagus atau enggak segala macam. Kampus itu bisa jadi cuma dapat kapital yang udah bagus aja dari awal. Jujur aja ya, misalnya kayak aku ngeliat masuk UI ya semua orang mau masuk situ ya pasti filternya jadi ketat. Akhirnya kampus dapat kapital yang bagus. Nah tapi sebenarnya kita nggak tahu pihak kampusnya sendiri apakah memberi anak-anak ini dengan fasilitas pengajaran yang benar, misalnya referensi yang bagus. Kalau aku sendiri sebagai mahasiswa ngeliat bisa terhitung jari dosen yang bagus dalam artian standar berpikirnya benar, kualitas penulisan dan kalimatnya terstruktur dengan baik, dan bisa merespons diskursus di kelas dengan ya tajam lah gitu ya, tajam dan kritis. Itu sangat sedikit dosen yang seperti itu. Nah artinya kan tidak ada sebenarnya akuntabilitas dari sisi kualitas tadi fasilitas pembelajaran ini. Nah jadi dari sisi sistemnya tuh itu semua sebenarnya yang membuat masalah harga ini akan terus terjadi. Kita nggak bisa selesaikan gitu, karena pada akhirnya dari pihak Kemdikbud akan bilang ya saya masih punya KPI di wajib belajar gitu. Sekarang teman-teman tahu di Jakarta aja tuh jumlah kursi yang tersedia di Jakarta dibandingkan dengan jumlah anak yang butuh ya. Jadi yang usia belajar di situ untuk SMP tuh 2 kali lipat. Jadi SMP jumlah kursinya misalnya 40, anak yang butuh tuh 80.
Jadi kita tuh masih kurang 100% gitu kan, kurang kursinya tuh gitu untuk SMP. Untuk SMA, SMK itu 3 kali lipat. Kalau nggak salah jumlah kursi yang tersedia sekitar 60.000 gitu ya, yang butuh tuh sebenarnya 150.000. Nah jadi Kemdikbud dengan anggaran yang tersedia bisa jadi akan bilang ya saya harus memprioritaskan primary secondary ini karena ini yang wajib belajar. Nah akhirnya disitulah terjadi pengorbanan di tersierinya gitu. Nah makanya ini secara sistemik perlu dilihat lagi gitu, maksudnya sistem kita ini harusnya kayak gimana dan apakah di pendidikan dasar ini juga kayak tadi pertanyaan dasar dari Mas Rocky tadi, apakah pendidikan dasar kita sudah menghasilkan outcomes yang dibutuhin gitu kan. Kalau sekarang ini yang terjadi kalau yang aku lihat adalah kita mengakumulasi inkompetensi. Jadi karena pendidikan dasar kita itu kapasitasnya terbatas banget ya. Jadi anak-anak seringkali diluluskan tanpa kompetensi yang dibutuhkan. Akhirnya di setiap jenjang itu kita mengakumulasi inkompetensi sampai ke kuliah gitu. Jadi bayangin kita masuk kuliah tuh bisa ada orang belum bisa baca. Belum bisa baca bukan belum bisa mengeja ya. Belum bisa baca maksudnya dia nggak bisa ngerti apa bacaan yang dia baca gitu loh. Nah sedangkan dalam kuliah itu bacaan banyak banget ya. Nah jadi kalau kualitas pendidikan dasar kita begini sebenarnya kita paksa orang-orang lebih banyak S2, S3 juga sorry to say aku bisa bilang useless gitu. Nggak berguna gitu. Maksudnya kita punya lulusan S2, S3 dengan kualifikasi SMP. Udah pernah ada tes literasinya bahwa mahasiswa Indonesia kemampuan membacanya setara dengan anak SMP di Denmark kalau nggak salah itu ya. Ada tes literasinya waktu itu di survei gitu. Dengan hal seperti ini ya sangat disayangkan jadinya sebenarnya sertifikasi yang naik mau kita punya lebih banyak S2, S3 pun itu sebenarnya tidak membentuk kolam sumber daya manusia yang bagus gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada peningkatan real dari kualitas SDM, ya hanya peningkatan jenjang sertifikasinya doang gitu. Oke. Itu aja sih komentar aku. Thank you. Boleh kasih tepuk tangan untuk kakaknya.